Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJNet ID. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial di mana tutorial ini membahas bagaimana cara membuat sebuah flash booting. Nah, kali ini untuk pembuatan flash booting yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan Windows 10 sebagai contohnya. Nah, dengan aplikasi yang akan saya gunakan untuk membuat yang namanya flash booting, saya akan gunakan yang namanya aplikasi Rufus. Nah, dimana yang paling penting yang harus kita siapkan adalah flash disk yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat sebagai flash booting nantinya. Nah, untuk membuat flash booting sendiri itu terbilang mudah, tidak sulit. Jadi seperti apa cara untuk membuat sebuah flash booting? Baiklah, kita langsung saja ke video berikutnya. Oke, baiklah, untuk membuat yang namanya flash booting, kita membutuhkan satu aplikasi, di mana biasanya aplikasi yang saya gunakan itu adalah Rufus. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya flash booting, sudah menyiapkan apa saja yang saya butuhkan untuk membuat flash booting. Nah, di sini saya buat satu folder dengan nama flash booting, di mana di dalam folder ini terdapat satu aplikasi dan terdapat satu file ISO dari Windows yang akan saya gunakan atau saya akan buatkan yang namanya flash booting. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan yang namanya flash disk. Nah, di sini kebetulan flash disknya sudah saya pasang. Nah, di sini flash disk yang saya gunakan ini adalah dengan kapasitas 64 GB ya. Meskipun di sini terbacanya hanya sekitar 57 GB. Nah, pastikan bahwa flash disk yang kita gunakan itu sudah kosong dan tidak ada data lagi. Karena kenapa? Karena walaupun ada data di dalam sini, nanti usahakan di backup terlebih dahulu. Karena jika ada data di dalam flash disknya, maka secara otomatis aplikasi Rufus tadi itu akan menghapus semua data yang ada di flash disk tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal membuka yang namanya kita tinggal membuka yang namanya aplikasi Rufusnya dengan mengklik 2 kali. Setelah itu pilih yes. Nah, ini adalah tampilan dari interface yang dimiliki oleh aplikasi Rufus, di mana di bagian device ini akan terbaca yang namanya flash disk yang akan kita gunakan sebagai flash booting. Jadi untuk menjaga agar kita tidak bingung dalam pemilihan device, sebaiknya kita tidak memasang lebih dari satu flash disk pada komputer atau laptop yang kita gunakan untuk membuat flash booting, sehingga di sini hanya akan ada satu pilihan dari device-nya. Nah, terus setelah itu di bagian boot selection, di sini kita harus memasukkan file ISO dari Windows ataupun sistem operasi yang akan kita buatkan yang namanya flash booting. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan mengklik tombol select. Nah, setelah itu, di sini ada ISO flash booting, di mana ISO ini tadi berada di desktop. Nah, jadi berada di desktop dan berada di dalam sebuah folder flash booting. Nah, untuk mencari file ISO ini, silakan kalian atau teman-teman sekalian mencari pada folder di mana file tersebut kalian simpan. Nah, setelah itu file ISO-nya kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya perhatikan di bagian image option, kita tetap menggunakan standar Windows installation. Nah, setelah itu untuk partition scheme, di sini kita gunakan yang namanya UEFI, karena di sini ada dua pilihan, ada yang MBR dan ada yang GPT. Nah, perbedaan antara keduanya ini adalah jika kita menggunakan MBR, ini biasanya digunakan untuk menginstal BIOS dengan settingan BIOS or UEFI CMS.
Nah, tapi kalau kita menggunakan GPT, ini bisa kita gunakan untuk BIOS atau BIOS dengan settingan UEFI non CSM ya. Jadi non CSM. Nah, di tutorial sekarang ini saya akan buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat flashbooting untuk komputer dengan jenis settingan BIOS-nya adalah UEFI. Nah, makanya di sini kita akan menggunakan yang namanya GPT. Nah, untuk target sistemnya kita hanya ada satu pilihan, yaitu UEFI non CSM. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah semuanya kita rasa sudah cukup seperti ini, selanjutnya kita tinggal mengklik start. Perhatikan di sini ada peringatan warning all data on device no label F. Di sini akan will be destroyed. Nah, artinya semua data yang ada pada flash disk kita nantinya akan dihapus atau dihilangkan. Nah, setelah muncul kayak gini, tinggal klik OK saja. Setelah itu kita menunggu proses dari status ini sampai selesai. Nah, proses ini akan memakan waktu, jadi kemungkinan juga nanti di videonya akan saya percepat. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya jika ada tampilan kayak gini, ini kita close saja. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi pembuatan flashbootingnya sudah selesai. Kita tinggal mengklik tombol close yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita bisa memperhatikan kembali di bagian flash disknya. Nah, di sini flash disk yang kita buat tadi itu akan terdapat satu tampilan seperti ini. Oke, jadi seperti itulah cara pembuatan flashbooting. Jadi cara untuk membuat flashbooting ini cukup mudah dan cukup simpel. Jadi ketika kita sudah membuat yang namanya flashbooting dengan cara seperti tadi, harusnya kita sudah bisa menggunakan flashbooting tersebut untuk menginstal sebuah komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, jadi demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat yang namanya flashbooting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.